Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan saya Cahya Arianisi dan Saskia. Dan saya Muhammad Juan Fauzi. Saya Jendira Andi Ainitias. Saya Doni Rahman. Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran abad ke-21 menggunakan peta pada proses masuknya Islam di Indonesia itu kelas 10 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketuanya dibacakan. Baik, siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Marsha, Cahya, Hadir. Cindy, Hadir. Reti, Hadir. Novelis, Diva, Hadir. Angga, Mela, Ready, Bu. Iko, Rehan. Baik, mungkin semua ya. Halo. Ibu akan bertanya, kira-kira ada yang tahu apa tidak Islam masuk ke Nusantara itu melalui apa saja? Perdagangan, Bu. Perkawinan, Bu. Wayang. Oh ya, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi proses masuknya Islam ke Nusantara melalui saluran yang akan dijelaskan oleh Bapak Doni. Silakan Bapak Doni. Selamat siang semuanya. Siap. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Karena sehat itu kunci utama dalam berproses ya. Kalau kita tidak sehat, kita mau apa-apa itu susah, ya kan? Lanjut pembahasan ya. Pembahasan pada pagi hari ini apa? Tentang proses masuknya Islam di Ya, proses pertama sekali. Jadi sebelum Islam datang itu Indonesia itu rata-rata menurut agama apa? Hindu, Pak. Iya, Pak. Di sini Bapak akan menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi proses penyebaran Islam di Indonesia terjadi bersama dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Asia Barat dan Asia Selatan menuju Asia Timur. Para pedagang Muslim tersebut antara lain berasal dari Arab, Persia, dan Hijaz. Sehingga mulailah proses penyebaran Islam terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi cepat berkembangnya Islam di Indonesia. Adapun faktor penyebab Islam mudah diterima masyarakat Indonesia antara lain yang pertama yakni mudahnya ketika masuk agama Islam, yakni dengan mengucap syahadat. Kalimat syahadat itu sangat gampang sekali bila diucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu sudah masuk diakui menjadi agama Islam. Terus yang kedua, agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial. Islam tidak mengenal kasta, semua orang dinilai sama kedudukannya. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai, tanpa paksaan dan kekerasan. Terus yang selanjutnya, penyebaran Islam disesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat. Jadi Islam itu tidak memaksa untuk harus merubah sesuatu keadaan. Misal di sebuah desa ada tradisi tertentu. Seperti halnya proses dakwahnya Sunan Kalijaga, Sunan Wali Songo itu kan tidak merubah sosial budaya, tapi memasukkan sedikit bumbu-bumbu Islamnya di tradisi tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak merubah sosial budaya, tapi mengikuti perkembangan zaman. Terus yang terakhir, jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit memperlancar penyebaran Islam. Selain itu, dalam proses penyebaran Islam di Indonesia terdapat berbagai saluran yang digunakan serta terdapat tokoh-tokoh berpengaruh dalam negaranya. Beberapa saluran Islamisasi tersebut adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Islam masuk ke Indonesia salah satunya melalui perdagangan.
merupakan salah satu saluran Islamisasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu jalur penyebaran dan perdagangan di Indonesia sangat ramai. Melalui kegiatan perdagangan, seseorang pedagang biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Jadi salah satu penyebaran Islam yang paling efektif pada zaman dahulu itu yakni melalui perdagangan. Karena dalam perdagangan itu ada sistem komunikasi. Jadi nanti bisa saling, oh aku agama Islam seperti ini. Mungkin lama-kelamaan masyarakat akan menganut, mungkin akan tertarik dengan Islam. Terus yang kedua yang melalui pendidikan. Pendidikan termasuk salah satu saluran Islamisasi yang digunakan di Nusantara. Penyebaran agama dan kebudayaan melalui pendidikan ini biasanya berbentuk pondok atau pesantren. Pendidikan di pesantren bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah tata bahasa Arab di pondok pesantren. Santri dari berbagai daerah datang menimba pengetahuan tentang Islam. Itu tadi melalui salah satunya melalui pendidikan. Jadi pondok pesantren sekarang dengan pondok pesantren dulu itu berbeda. Kalau sekarang itu megah-megah besar-besar. Dulu itu pondok pesantren itu seperti kayak TPA gitu. Pelanggar dalam ini belajar dengan para tokoh agama seperti itu. Melalui dengan perkembangan waktu pesantren mulai diunggulkan. Jadi dilakukan pendidikan umum. Yang ketiga yakni melalui pernikahan. Saluran Islam ini di Indonesia juga melalui pernikahan antara Islam dan kebudayaan mulai pernikahan lebih cepat dan efektif. Karena kalau wanita menikah dengan laki-laki, misal wanita berbeda agama sebelumnya itu Hindu, maka kan syarat untuk nikah dalam tata cara Islam itu perempuan harus mengikuti laki-laki. Jadi mau tidak mau yang perempuan wajib ke agama Islam seperti itu. Ya. Terus yang keempat, yakni tadi disebutkan melalui wayang ya, lebih tepatnya ke saluran seni dan budaya. Melalui seni budaya juga merupakan saluran Islamisasi di Indonesia. Seni budaya seperti Sunan Kalijaga merupakan wali songo yang sering menggunakan wayang dalam ajaran Islam. Dalam berdakwah pada setiap pementasan pewayangan yang dilakukan, beliau memasukkan ajaran Islam dalam lakon ceritanya. Terus yang terakhir, yakni tasawuf. Tasawuf adalah ajaran cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh hubungan secara langsung, secara sadar dengannya. Ajaran tasawuf banyak yang dibawa masuk ke Indonesia oleh para pedagang muslim dan budayawan. Ini kalau sudah masuk ke tasawuf, tentunya masyarakat Indonesia itu sudah menurut Islam dan memperdalam melalui ajaran tasawuf. Baik, dari penjelasan yang Bapak sampaikan, itu ada yang ditanyakan? Ya, oke, Mbak Revi. Jadi Pak Jody, saya mau tanya, tadi kan lewat penyebaran yang Pak Yang tahu. Kira-kira pita apa yang disebarkan dalam wayang tersebut dalam persebaran Islam di Indonesia ya Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Lebih tepatnya tadi melalui seni budaya dan budaya. Maaf. Jadi contohnya seperti wayang, cerita-cerita, ada yang tahu? Belum Pak. Belum Pak. Belum tahu nih Pak saya. Jadi seperti halnya dari gini ya, wayang-wayang sebagai objek ya. Jadi nanti kan ada alur ceritanya ketika memainkan wayang tersebut. Nah, jadi seperti misalnya wayang Angga sebagai tokohnya ya, sebagai tokohnya yang berdakwah, ya. Seperti itu. Tokohnya wayang apa Pak? Salah satunya Wayang kisah siapa? Ramayana. Iya kan? Pernah lihat nggak? Biasanya lihat dari sekarang itu peminat nonton wayang itu mungkin sangat jarang sekali ya. Betul Pak. Saudara-saudara kurang mengetahui bagaimana alur ceritanya bawah itu bagaimana. Jadi kalau ada event-event wayang itu silakan kita lihat, kita melestarikan. Dan ada lagi, dan cukup.
Udah Pak, udah Pak. Oke. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Syafira. Oke, kan tadi sama Pak Dari sudah dijelaskan penjelasannya. Kemudian sekarang Ibu beri tugas pada kalian. Nah, Oh, bukan. kan tadi sudah dikasih penjelasan materi sama Pak Dari. Males Jadi sekarang Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti Ibu jelaskan materinya seperti apa. Nah, kalian bisa berhitung dari sebelah sana atau sebelah sana. Kita akan berhitung dengan ada A, I, U, E, O. Jadi nanti ada 5 kelompok. Dan satu kelompoknya itu ada 2 orang. Mungkin dari Novel, ayo. U. Sudah. Kelompok A siapa? Oke, jadi satu kelompok ya. U. I. U. Saya U. Ya. Oh siapa? Oke. Nah, Ibu berikan sutasi nanti kalian kerjakan di sini ya. Bukan buat PR, Bu. Iya, Bu. Biasa aja PS aja, Bu. Sekarang kan waktunya masih banyak. Agus apa? Nanti makan bareng sama Pak. Nah ya. Jadi Ibu tempelkan peta apa ini? Indonesia, Bu. Persebaran flora dan fauna tuh kali ya. Bentuknya enggak ada ya, Bu? Ya, ya. Sudah sama gurunya. Jadi di sini kalian akan berdiskusi tentang 5 jalur masuknya Islam di Indonesia beserta pulau yang menjadi pusat penyebarannya. Ya, Bu. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo Ibu kasih waktu berdebat. Ibu kasih waktu 5 menit. Dari sekarang. Kelompok E yang itu tentang seni dan budaya. Jadi ya teman-teman, Islam dahulu itu banyak disebarkan di Indonesia ya, terutama di bidang seni dan budaya. Karena Islam itu disebarkan melalui wayang, sastra, musik dan tradisi lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dori, ya, bahwasanya ya, Islam itu banyak masuk ke Indonesia melalui berbagai macam bidang seperti itu. Dan banyak juga tersebar di pulau. Baik, Pak. Nggak bisa, bagus, terima kasih Pak. Kelompok terakhir. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali antusiasnya pada pagi hari ini. Terima kasih atas presentasinya yang telah kalian lakukan. Berdasarkan pembelajaran pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa proses masuknya Islam di Nusantara banyak tersebar melalui jalur-jalur tersebut di Pulau Jawa dan Sumatera. Baik, Ibu berharap materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang peran wali dalam Islamisasi. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.